Hai saudara yang terkasih Tuhan Yesus Kristus, kita bersyukur karena Tuhan memberikan kita kesempatan kembali kita bisa bertemu dalam kebaikan dan kemurahan Tuhan yang begitu luar biasa yang boleh kita rasakan hingga pada saat ini. Saudara yang terkasih Tuhan Yesus, kita masih bisa bertatap muka pada saat ini, bertemu dalam anugerah Tuhan di dalam jelajah Alkitab Perjanjian Baru. Dari yang kasih Tuhan Yesus, kita bersyukur kepada Tuhan pada saat ini kita masih diberi waktu untuk bersama-sama kembali belajar firman Tuhan pada saat ini. Kita akan belajar dari jelajah Alkitab Perjanjian Baru pada seri yang ke-399. Nah, pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan kembali bersama-sama membaca firman Tuhan dari Kisah Para Rasul pasalnya yang kedua ayat 14 sampai yang ke-36. Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 14 sampai yang ke-36. Nah, dengan judul perikop yang ada di atas kita bisa melihat bersama-sama khotbah Petrus. Pada ayat 14 dikatakan, "Maka bangkitlah Petrus berdiri di dengan ke-11 rasul itu, dan dengan suara nyaring ia berkata kepada mereka, 'Hai kamu orang Yahudi dan kamu semua yang tinggal di Yerusalem, ketahuilah dan camkanlah perkataanku ini. Orang-orang ini tidak mabuk seperti yang kamu sangka, karena hari baru pukul 9. Tetapi itulah yang difirmankan Allah dengan perantaraan Nabi Yoel. Akan terjadi pada hari-hari terakhir, demikian firman Allah, bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat, dan teruna-terunamu akan mendapat penglihatan, dan orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi. Juga ke atas hamba-hambamu laki-laki dan perempuan akan kucurahkan rohku pada hari-hari itu, dan mereka akan bernubuat. Dan aku akan mengadakan mukjizat-mukjizat di atas, di langit, dan tanda-tanda di bawah, di bumi, darah dan api, dan gumpalan-gumpalan asap. Matahari akan berubah menjadi gelap gulita, dan bulan menjadi darah sebelum datangnya hari Tuhan. Dan barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Hai orang-orang Israel, dengarlah perkataan ini. Yang aku maksudkan ialah Yesus dari Nazaret, seorang yang telah ditentukan Allah dan yang dinyatakan kepadamu dengan kekuatan-kekuatan dan mukjizat-mukjizat dan tanda-tanda yang dilakukan oleh Allah dengan perantaraan Dia di tengah-tengah kamu. Seperti yang kamu tahu, Dia yang diserahkan Allah menurut maksud dan rencananya telah kamu salibkan dan kamu bunuh oleh tangan bangsa-bangsa durhaka. Tetapi Allah membangkitkan Dia dan dengan melepaskan Dia dari sengsara maut, karena tidak mungkin Ia tetap berada dalam kuasa maut itu. Sebab Daud berkata tentang Dia, aku senantiasa memandang kepada Tuhan, karena Ia berdiri di sebelah kananku, aku tidak goyah. Sebab itu hatiku bersukacita dan jiwaku bersorak-sorak, bahkan tubuhku akan diam dengan tentram. Sebab Engkau tidak menyerahkan aku kepada dunia orang mati, dan tidak membiarkan orang kudus-Mu melihat kebinasaan. Engkau memberitahukan kepadaku jalan kehidupan. Engkau akan melimpahi aku dengan sukacita di hadapan-Mu. Saudara-saudara, aku boleh berkata-kata dengan terus terang kepadamu tentang Daud, bapa bangsa kita. Ia telah mati dan dikubur, dan kuburannya masih ada pada kita sampai hari ini. Tetapi ia adalah seorang nabi, dan ia tahu bahwa Allah telah berjanji kepadanya dengan mengangkat sumpah bahwa ia akan mendudukkan seorang dari keturunan Daud sendiri di atas tahtanya. Karena itu ia telah melihat ke depan
dan telah berbicara tentang kebangkitan Mesias ketika ia mengatakan bahwa dia tidak ditinggalkan di dalam dunia orang mati dan bahwa dagingnya tidak mengalami kebinasaan. Yesus inilah yang dibangkitkan Allah, dan tentang hal itu kami semua adalah saksi. Dan sesudah ia ditinggikan oleh tangan kanan Allah dan menerima Roh Kudus yang dijanjikan itu, maka dicurahkannya apa yang kamu lihat dan dengar di sini. Sebab bukan Daud yang naik ke sorga, malahan Daud sendiri berkata, Tuhan telah berfirman kepada Tuhanku, duduklah di sebelah kananku sampai kubuat musuh-musuhmu menjadi tumpuan kakimu. Jadi seluruh kaum Israel harus tahu dengan pasti bahwa Allah telah membuat Yesus yang kamu salibkan itu menjadi Tuhan dan Kristus. Nah, saudara yang terkasih di dalam Yesus Kristus, kita melihat di bagian ini karena ada sindiran bahwa mereka sedang mabuk anggur manis, maka Petrus berdiri bersama dengan rasul yang lain. Kalau kita perhatikan di pembacaan kita tadi, dengan suara nyaring Petrus berkhotbah di depan mereka, orang-orang Yahudi dan semua orang yang tinggal di Yerusalem pada saat itu. Nah, Petrus menegaskan bahwa mereka sedang menggenapi nubuatan Nabi Yoel. Ini bukan nubuatan untuk akhir zaman kalau kita perhatikan. Pada hari Pentakosta itu, sebagian nubuatan Nabi Yoel sudah digenapi. Sebagian nubuatan yang lain yang terdapat di ayat 19 dan 20 juga akan terjadi jika orang-orang Yahudi menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat mereka secara nasional. Nubuatan kerajaan 1000 tahun segera digenapi, yang didahului dengan penganiayaan besar selama 7 tahun. Nah, jika orang-orang Yahudi mau percaya kepada Yesus Kristus, tapi kenyataannya kalau kita melihat bahwa orang-orang Yahudi menolak untuk percaya kepada Yesus Kristus sebagai Mesias dan Juru Selamat mereka. Karena itu, nubuatan di ayat 19 dan 20 tidak terjadi pada saat Pentakosta pada saat itu, tetapi akan terjadi pada masa akhir zaman. Nah, saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, di mana ya pada kedatangan Tuhan Yesus yang kedua. Nah, saudara yang terkasih, pada hari Pentakosta Roh Kudus sudah dicurahkan, dan bisa dipastikan itu tidak akan dicurahkan lagi pada akhir zaman. Karena Roh Kudus yang sudah dicurahkan tidak pernah ditarik kembali. Jadi sebagai orang percaya, saat ini kita tidak perlu lagi meminta kepada Tuhan untuk mencurahkan Roh Kudus kembali. Pada saat itu para murid di Yerusalem sudah dilengkapi dengan kuasa Roh Kudus. Setelah Petrus berkhotbah, kalau kita lihat di situ, banyak orang bertobat dan memberi diri untuk dibaptis. Nah, ketika mereka bertobat, pada saat itu Roh Kudus langsung masuk ke dalam hati mereka. Karena itu tidak perlu ada orang lagi yang sok kuasa menumpangkan tangan kepada orang lain untuk memberikan Roh Kudus. Karena Roh Kudus adalah satu pribadi, Roh Tuhan itu sendiri. Dia yang masuk ke dalam hati orang-orang yang sudah percaya kepada Yesus Kristus tanpa melalui perantaraan orang lain. Nah, saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, selain menyampaikan tentang penggenapan nubuatan Nabi Yoel, Petrus juga bersaksi tentang Yesus pada saat itu. Pada waktu Yesus diperhadapkan di depan Pilatus, banyak orang Yahudi yang datang dari berbagai tempat untuk melihat. Bahkan mereka yang tidak pernah melihat mukjizat yang dilakukan oleh Yesus Kristus. Mereka ini yang mudah dihasut oleh para imam kepala dan juga ahli-ahli Taurat pada saat itu. Mereka juga
yang dianggap oleh Petrus telah ikut menyalibkan dan membunuh Yesus dengan perantaraan tentara Romawi. Nah, saudara, Petrus memberitahukan kepada mereka bahwa Yesus yang disalibkan itu telah bangkit dari antara orang mati. Lalu Petrus kembali mengutip Mazmur Daud di dalam Mazmur 19 ayat 8 sampai yang ke-11. Ia mengatakan bahwa Tuhan Yesus tidak akan mati selamanya dalam kubur, melainkan Dia akan bangkit. Nah, Petrus juga mengatakan bahwa Daud yang menjadi bapa bangsa orang Yahudi telah mendapat janji dari Tuhan bahwa Tuhan akan mendudukkan seorang dari keturunan Daud itu sendiri di atas tahtanya. Nah, karena itulah Yesus Kristus dalam silsilahnya berasal dari keturunan Daud. Nah, orang itu akan duduk di atas tahta Daud untuk selama-lamanya. Hal itu digenapi oleh Yesus Kristus, yaitu Tuhan sendiri yang menjelma menjadi manusia. Yesus tidak mati untuk selama-lamanya. Sebagai manusia, Ia mati untuk sementara waktu, tetapi sebagai Tuhan, Dia tidak pernah mati. Petrus berusaha untuk meyakinkan para pendengarnya pada saat itu yang masih terheran-heran dengan peristiwa turunnya Roh Kudus. Sebagian besar dari mereka mau mendengarkan dan memberi diri untuk dibaptis oleh para rasul pada saat itu. Nah, saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita percaya bahwa ketika kita mengaku percaya kepada Tuhan Yesus, ketika orang bertobat, maka pada saat itu Roh Kudus sudah berada di dalam hati orang tersebut. Saudara yang kasih Tuhan Yesus, kiranya firman Tuhan ini memberi kita kekuatan dan juga pemahaman yang benar tentang firman Tuhan dan tentang Roh Tuhan, tentang Roh Kudus yang sesungguhnya. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Maranatha, sampai bertemu kembali pada seri-seri perjanjian baru yang berikutnya.